Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran matematika bersama saya Petrus Widodo. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas materi pemecahan masalah berkaitan dengan himpunan menggunakan diagram Venn. Nah, saya akan mulai dengan belajar membaca diagram Venn. Mari kita lihat sebuah soal berikut ini. Seorang peneliti mendata beberapa orang berkaitan aplikasi ojol yang dimilikinya. Hasilnya dinyatakan dalam diagram Venn berikut. S menyatakan banyak orang yang didata. A menyatakan pemilik aplikasi Gojek. B pemilik aplikasi Grab. C pemilik aplikasi Gober. Beberapa pertanyaan yang muncul dari data ini adalah sebagai berikut. Berapa orang yang memiliki aplikasi Gojek, aplikasi Grab, aplikasi Gober, aplikasi Gojek dan Grab, aplikasi Grab dan Gober, aplikasi Gojek dan Gober, aplikasi Gojek saja, Grab saja, Gober saja, dan yang tidak memiliki aplikasi ojol. Mari kita lihat diagram Venn yang ada dalam gambar. S ini adalah semesta pembicaraan menyatakan banyak orang yang didata oleh peneliti tersebut. Lingkaran A ini menyatakan himpunan banyaknya orang yang memiliki aplikasi Gojek. Himpunan B yang dalam lingkaran B ini adalah himpunan yang menyatakan banyak orang yang memiliki aplikasi Grab. Kemudian lingkaran C ini menyatakan banyak orang yang memiliki aplikasi Gober. Kita perhatikan bahwa ketiga lingkaran ini saling berpotongan. Itu artinya bahwa antara pemilik aplikasi Gojek, aplikasi Grab, aplikasi Gober itu ada yang saling bersekutu. Nah, angka-angka yang ditulis di sini bukan menyatakan anggota himpunan, tetapi menyatakan banyaknya anggota himpunan. Banyaknya anggota himpunan. Jadi maksudnya 15 di sini adalah 15 orang. Mari kita lihat jawaban untuk pertanyaan A. Berapa banyak orang yang memiliki aplikasi Gojek? Nah, aplikasi Gojek dilambangkan dalam lingkaran A, berarti pemilik aplikasi Gojek adalah jumlah dari semua angka yang ada dalam lingkaran A, yaitu 15 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 10. Itu semua angka yang ada dalam lingkaran A. 15 tambah 8, 23. 23 ditambah 12 adalah 35. 35 ditambah 10, 45. Ini jawaban dari pertanyaan A, berarti ada 45 orang yang memiliki aplikasi Gojek. B, berapa orang yang memiliki aplikasi Grab? Nah, pemilik aplikasi Grab adalah semua yang ada dalam lingkaran B. Kita jumlahkan 16 ditambah 8 ditambah 12, dia juga ada di lingkaran B, ditambah 6. Tinggal kita jumlahkan. 16 ditambah 8 itu 24. 24 ditambah 12 itu 36. 36 ditambah 6 adalah 48.
Jadi pemilik aplikasi Grab ada 42 orang. Aplikasi Gober adalah semua angka yang ada dalam lingkaran C. Kita jumlahkan semua angka yang ada di lingkaran C. 20 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 10. 26 ditambah 12 itu 38. Ditambah 10 jadi 48. Oke, pertanyaan D. Berapa orang yang memiliki aplikasi Gojek dan Grab? Dan ini menunjukkan bahwa keduanya dimiliki. Maka kita lihat irisan lingkaran A dengan lingkaran B. Lingkaran A ini beririsan dengan lingkaran B. Nah, irisannya adalah ini. Berarti yang punya aplikasi Gojek dan Grab adalah semua angka yang ada dalam potongan lingkaran ini, yaitu 8 ditambah 12 adalah 20. Jadi ada 20 orang. Pertanyaan E, berapa orang yang memiliki aplikasi Grab dan Gober? Grab dan Gober berarti potongan lingkaran B dengan C. Lingkaran B dengan lingkaran C, potongannya adalah ini. Nah, angka yang ada di sini adalah 12 dan 6. Jadi tinggal kita jumlahkan. 12 ditambah 6 yaitu 18. F, berapa orang yang memiliki aplikasi Gojek dan Gober? Gojek dan Gober adalah potongan lingkaran A dengan C. Nah, potongannya adalah ini. Nah, angka yang ada di sini adalah 10 dan 12, berarti banyaknya adalah 10 ditambah 12, yaitu 22. Pertanyaan G, berapa orang yang memiliki aplikasi Gojek saja? Ada kata saja. Gojek itu ini. Tapi yang Gojek saja artinya hanya Gojek adalah ini. 15. Ini dia hanya Gojek. Yang tidak potongan dengan lingkaran lain. Jadi jawabannya 15. Pertanyaan H, berapa orang yang memiliki aplikasi Grab saja? Grab itu B. Nah, tapi dari Grab ini ada yang punya juga aplikasi lain, maka yang hanya Grab adalah ini, 16. Jawabannya adalah 16 orang. I, berapa orang yang memiliki aplikasi Gober saja? Gober adalah C. Nah, yang Gober saja adalah ini, 20 jawabannya. Pertanyaan terakhir, berapa orang yang tidak memiliki aplikasi ojol? Nah, tidak memiliki aplikasi berarti tidak berada di dalam lingkaran. Maka yang tidak berada dalam lingkaran adalah ini, 4 orang. Itu jawabannya. Demikian pembahasan soal pertama. Kita lanjut ke soal. Dari 68 orang diketahui 21 orang gemar membaca. Ini gemar membaca. 23 orang gemar traveling, 22 orang gemar melukis, 2 orang tidak gemar ketiga aktivitas tersebut, 12 orang gemar membaca dan traveling, 10 orang gemar membaca dan melukis, 11 orang gemar traveling dan melukis, 4 orang gemar ketiga aktivitas tersebut. Nyatakan himpunan tersebut ke dalam sebuah diagram Venn. Nah, melihat soal ini, ada 3 kelompok, ada 3 himpunan, yaitu kelompok gemar membaca, gemar traveling, gemar melukis. Dan melihat keterangan di sini, ada yang gemar dua-duanya. Nih, seperti ini misalnya membaca dan traveling. Berarti nanti membaca dan traveling itu beririsan. Membaca dan melukis. Berarti membaca dan melukis juga beririsan. Traveling dan melukis juga demikian. Dan ada yang gemar ketiganya. Berarti ketiga lingkaran nanti harus berpotongan. Nah, mari kita buat dulu
semestanya dilambangkan dengan persegi panjang ini, atau persegi juga boleh. Ini. Ya. Nah, ini semesta huruf S. Nah, karena ketiganya saling berpotongan, nanti kita gambar dulu potongannya ya. Ini misalnya gemar membaca. Membaca itu kita lambangkan saja dengan P, kemudian P. Lalu gemar traveling, ini kita simbolkan dengan T misalnya. Kemudian satu lagi gemar melukis. Melukis kita simbolkan dengan huruf M. Oke. Nah, mari kita isi. Nah, anak-anak, dalam mengisi diagram Venn ya, kita sebaiknya memulai dari yang ada potongan ketiganya. Kalau ada 3 himpunan, dimulai dari yang ada potongan ketiganya, berarti dari sini. Ya. Tapi boleh juga mengisi yang ada di luar dulu. Mari kita lihat. Jadi jangan mengisi dari yang punya yang gemar membaca, gemar traveling, gemar melukis, tapi kita mulai dari yang potongan ketiganya dulu. Berapa yang gemar ketiganya? Di sini ada 4 orang gemar ketiga aktivitas. Berarti disinilah 4 itu. Ini ada 4 orang. Ya. Nah, kemudian tadi ada 2 orang tidak gemar ketiga aktivitas. Dia berada di luar karena tidak gemar ketiganya. 2 orang. Nah, kalau sudah, mari kita isi dari yang gemar 2 aktivitas. Misalnya kita mulai dari ini 12 orang gemar membaca dan traveling. Membaca dan traveling. Ya, membaca tadi P, traveling T. Nah, yang gemar membaca dan traveling itu berarti yang ada di sini, ini jumlahnya harus 12. Karena di sini 12 orang. Nah, karena jumlahnya harus 12, di sini sudah ada 4, kita kurangi dengan 4. 12 dikurangi 4. 8. Nah, disinilah 8. Oke. Kemudian kita lanjut dengan 10 orang gemar membaca dan melukis. Membaca dan melukis. Membaca itu P, melukis M. Nah, berarti potongannya ini. Nah, di sini jumlahnya harus 10. Nah, ini ada 10. Jumlahnya harus 10. Sudah ada 4 di sini, berarti 10 dikurangi 4. 6. Nah, disinilah 6. Lalu 11 orang gemar traveling dan melukis. 11 orang traveling dan melukis. Potongannya T dan M adalah ini. Di sini harus 11 jumlahnya. Berarti di sini adalah 11 dikurangi 4. 7. Nah, 7 di sini. Nah, kalau sudah, sekarang tinggal kita isi yang masih kosong ini. Mari kita lihat yang gemar membaca. Yang gemar membaca ada 21 orang. Dari 21 orang itu yang ada di sini. Jadi yang jumlah yang ada di dalam lingkaran P keseluruhannya harus 21 orang. Ya, 21, tapi dikurangi yang sudah ada itu 8, 4 dan 6. Jadi dikurangi 8 tambah 4 tambah 6. Berarti ini 21 dikurang 18, 3. Nah, kalau demikian di sini adalah 3. Ya, maka nanti kalau dijumlahkan semua yang ada dalam lingkaran P adalah 21. 23 orang gemar traveling, yang di dalam lingkaran T harus 23. Nah, di sini sudah ada 8, 4 dan 7. Jadi 23 itu harus kita kurang dengan 8 tambah 4 tambah 7. 23 dikurang 8 tambah 4 itu 12, tambah 7 19. 23 kurangi 19, 4. Nah, berarti di sini 4. Terakhir di sini 22 orang gemar melukis. Yang di sini dalam lingkaran M jumlahnya harus 22.
Berarti 22 kita kurangi 6 plus 4 plus 7. 22 dikurang 17. 5. Nah, kalau gitu di sini adalah 5. Nah, demikian cara memasukkan atau membuat diagram Venn yang menyatakan jumlah anggota suatu himpunan.